Oke, assalamualaikum pagi saudara. Sik ya diluk ya, tak nutupno iki. Oke, oke, yes. Oke, yep. Teman-teman, maaf ya, sambil pagi-pagi ini sambil di depan laptop ini. Saya ini berdasarkan pengalaman juga terkait masih nyambung dengan kemarin bagaimana menjadi seorang yang melakukan investigasi dan juga orang bisa dikatakan konten kreator begitu untuk mengungkap sesuatu. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita pegang. Pertama adalah hati-hati mengambil gambar yang itu urusan pribadi. Ya, yang itu urusan pribadi, hati-hati ambil gambar. Karena jika itu urusan pribadi yang tidak boleh diakses publik, maka kita kena. Gitu. Ada orang bangun rumah, gitu kan ya, rumahnya gede, pakai dananya sendiri. Lalu kita shoot tanpa narasi yang pas, maka itu akan berpotensi jika ada orang yang tidak berkenan, kita akan kena sesuatu. Maka yang pas adalah ya kita misalkan nih ada orang nih, ada keluarga pejabat yang sedang bangun rumah begitu dan besar sekali rumahnya menurut kita itu. Tanya aja, "Jin Pak, mau tanya Pak, rumahnya bagus ya?" "Oh iya." Tanya macam-macam lah, yang kira-kira tidak menyinggung. "Ini ukuran berapa Pak?" "Sama dari mana?" Tanya-tanya. Sudah begitu, tanya lagi balik, "Pak izin Pak, nah, kalau proses membangunnya, rapnya, status tanahnya, berapa biayanya, itu bukan kewenangan kita. Duitnya dari mana, itu bukan kewenangan kita. Sama sekali bukan. Itu mutlak punya dia. Dan kita tidak punya hak untuk tahu itu. Tetapi bahwa PBG dan SLF itu adalah regulasi negara. Boleh dong kita sebagai orang lain menanyakan bahwa bangunan itu sudah memenuhi kriteria PBG atau SLF atau IMB. Nah, begitu. Karena sesungguhnya semua bangunan itu harus punya, kalau dulu namanya IMB. Nah, kalau ketika kita tanya itu, kemudian dia muter-muter, akrobat, kalau dia punya kan, sudah Mas, ini loh dokumennya. Atau mengatakan sesuatu lah, masih proses, atau bagaimana lah. Sama nukakan pola, sopo sampean. Nah, sudah. Hampir pasti itu tidak ada dokumennya. Begitu. Nah, sudah. Oke Pak, kalau begitu izin ya. Kan? Saya akan sampaikan kepada pihak terkait. Itu, kita carilah. Kita cari regulasi, setelah itu selesai gitu kan, kita cari regulasi, kita cari mekanisme, kita cari tata cara bagaimana menyampaikan bahwa kita menemukan data orang membangun yang belum diketahui, gitu ya. Jangan dibilang bangunan ini disinyalir belum ada IMB-nya. Oh jangan. Hasil investigasi kita gitu kan ya, bahwa bangunan bagus ini gitu kan punya siapa begitu, atau kalau nggak tahu punya siapa, lokasinya di sini gitu kan. Bila perlu carikan tag lognya, tagging lokasinya gitu kan ya. Nah, lalu kemudian kita sampaikan bahwa di konten kita tersebut kita sampaikan bahwa lokasi ini ketika kita tanya kepada orang yang di sana, orang yang di sana itu bisa user, bisa orang lain gitu kan. Kenapa kita tidak bicara user? Iya kalau dia user, iya kalau tidak dia kemudian tidak berkelit nantinya. Kita tidak user. Kita itu hanya penunggu. Mati kita, kena kita. Maka kalimat yang pas adalah
hasil jalan-jalan saya gitu kan ya, melihat ada bangunan bagus ini, kemudian saya tanya kepada orang yang ada di sana, ketika saya tanya namanya kemudian tidak berkenan, tidak masalah. Ketika saya tanya tentang eh, apakah ini sudah ada IMB-nya, maka dijawab apa hak saya untuk melihat status MBG saya, apa PBG saya, sorry, IMB saya, begitu. Bapak-bapak yang para pihak yang punya kewenangan terkait ini, mohon izin, gitu kan, menyampaikan agar rumah ini, gitu kan ya, diverifikasi IMB-nya, SLF-nya, PBG-nya, begitu. Atau bangunan ini diverifikasi itunya, karena itu wajib, aturan negara itu. Nah, setelah itu dilakukan, sampaikan kepada, kita juga datang ke pihak yang mengeluarkan izin, gitu kan ya, atau pihak yang verifikasi agar bisa keluar izin, kita ke sana. Izin juga, Pak izin kita mau shoot Pak. Kalau dia mengatakan tidak mau, nah sampaikan bahwa kita ke dinas ini, ke sini, dan kemudian beliau tidak mau, tidak masalah. Tidak, jangan maksa. Nah, gitu ya. Kita mau izin apa Mas? Ya ini loh Pak, saya menemukan. Gitu kan. Nih dokumen tadi itu yang orang bangun tapi tidak ada izin. Kalau pihak lain yang memverifikasi itu tidak punya beban, tidak under pressure, itu pasti jenengan akan oh silakan Mas, syuting aja saya. Itu. Karena dia akan mendukung akses keterbukaan akses publik, itu akan didukung. Tapi jika sudah ada main-main gitu kan, deal entah di call siapa, antar backup kasus macam-macam, dia akan melakukan ini akrobat begitu. Kemungkinan begitu, gitu kan ya. Saya tidak menuduh ya. Ini mengamati perilaku. Ini pengalaman sekian tahun, gitu kan ya. Saya mencari sesuatu, itu mesti begitu. Sopo sampean, opo pangkate sampean, begitu. Nah, saya paling tertarik kalau sudah diserang model begitu. Opo pangkatmu, kapasitasmu opo. Oh, saya tertarik. Kenapa? Masyarakat itu punya hak untuk mengakses sesuatu yang bisa diakses publik. Duitku piro? Gak kudu diakses publik. Ketika saya bukan orang yang mendapatkan pendapatan dari negara. Lek saya ini orang yang punya duit dari kerja di negara, ya maksudnya duit, orang harus tahu dong pendapatan kita berapa dari negara. Kemudian kita punya pagi hari di kantor, malam hari jual bakso. Jual bakso enggak butuh masyarakat tahu. Tapi yang dari kantor, dari yang dibayar negara, masyarakat boleh tahu itu. Ya, jadi gitu. Balik meneh nang mau. Jadi gitu. Sampaikan kepada pihak terkait tadi. Gitu kan. Ketika pihak terkait tadi akrobat, gitu kan, berkelit macam-macam ini, apa-apa, biasanya kalau berkelit kita tidak akan dilayani, tidak akan mau mereka. Ya sampaikan di konten kita. Ketika saya sampaikan kita datang untuk verifikasi ke dinas ini, ke OPD ini atau kemana, maka pihak ini tidak berkenan untuk memberikan keterangan. Begitu. Mohon petunjuk kepada para pihak eksekutif legislatif di berbagai level untuk melihat ini. Gitu kan. Setelah dokumen selesai, gitu kan, kita upload macam-macam. Kita coba bergerak lagi, kita cari referensi pembanding. Kemana? Tadi kan ke eksekutif, sekarang ke legislatif. Begitu. Nah, ingat, jangan menyerang, jangan menjustifikasi, dan jangan cari duit. Oke?